Kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, nggak boleh berbuat syirik. Maka Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Antum lihat ayatnya di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, di ayat 116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Yang mengatakan mereka sesat siapa? Allah. Orang yang berbuat syirik jelas sesat. Orang yang masih menyembah kubur, datang ke kuburannya Wali Songo, nyembah di sana, minta kepada kubur itu, atau datang ke kubur-kubur keramat, kubur-kubur itu mereka minta, ini sesat kata Allah dalam Al-Quran. Sesat. Orang yang menyembah pohon, batu dan yang lain semua sesat. Yang mengatakan sesat adalah Allah. Bahkan Allah mengatakan tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Enggak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Antum lihat dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Allah menyebutkan tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang beribadah kepada selain Allah. Yang mereka beribadah kepada orang itu lalai, nggak tahu. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari doanya mereka. Wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum a'daan, mereka jadi musuh di antara mereka. Umpamanya sekarang ada orang yang soleh, kemudian dia mengingatkan tentang tauhid kepada umat ini. Tiba-tiba pengikutnya atau mungkin orang lain datang kepada orang soleh ke kuburannya, minta di sana, menyembah orang soleh ini. Maka orang soleh ini nggak tahu siapa yang beribadah, dia lalai seperti Allah sebutkan dalam ayat ini. Kemudian nanti di hari kiamat orang-orang soleh mengingkari, termasuk Nabi Isa alaihissalam mengingkari orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan dan menyembah dia, mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Saya nggak menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Makanya harus perhatikan bahwa beribadah kepada Allah merupakan jalan yang lurus, sedangkan syirik merupakan jalan yang menyimpang, jalan yang sesat. Makanya Allah menyebutkan di ayat ini nanti di hari kiamat itu mereka jadi musuh dan mereka mengingkari ibadahnya orang-orang yang beribadah kepada mereka.